Dan yang terakhir, kalian harus bisa melakukan perhitungan atau penghitungan operasi pada bilangan bulat. Baik, kita lanjut. Nah, pernah melihat benda ini? Apa namanya? Namanya apa ini? Ada di pelajaran IPA ya. Di pelajaran IPA kelas 7 juga. Kemarin di ringkasan Termometer. termometer. Termometer ada banyak jenisnya. Termometer badan, ya, termometer ruangan, ya, dan lain-lain. Dan ini di sini ya, pada termometer itu terdapat air raksa ya. Dan di IPA juga sudah ada, nanti dilihat di IPA-nya ya, kenapa harus pakai air raksa kok bukan air biasa atau air yang lainnya ya. Kemudian yang di matematika ini kita fokus ke angka-angkanya ya. Pada sebuah termometer, perhatikan di sini ya, ada angka 0. Ada angka 0. Ya, untuk air ya, untuk air angka 0 itu adalah angka yang netral ya. Angka yang netral. Titik leleh ya, kalau dibuat es pada 0 derajat dia akan meleleh ya. Kemudian di atas angka 0 ya, di atas angka 0 itu ada sebuah bilangan yang namanya bilangan positif ya, 10, 20, 30 ya. Sebaliknya ya, di bawah angka 0 itu kita akan membacanya negatif ya. Walaupun di sini tidak ada minusnya, tidak ada tulisan minusnya, tapi otomatis akan kita baca minus 10, minus 20, minus 30 derajat. Ya, kenapa? Karena dia terletak di bawah angka 0. Kalau di bawah angka 0 itu negatif, minus. Ya, kita tulis minus. Kalau di atas angka 0 berarti positif. Lanjut. Ya. Ini juga ya, pada positif negatif itu juga berlaku ya ketika kalian menemukan sebuah soal ya, gambarnya seperti ini ya. Misalkan Matoita, ada ya, yang telepon. apa? Tolak aja. Aris ngomong sama siapa? Oh, enggak. Atau ya Ahsanta ya. Misalkan ini ada gunung, di sini ada palung ya. Di sini gunung, diperhatikan berapa tingginya. Nah, di sini ya, berarti dia tingginya di atas 0 ya. 0 itu apa? 0 itu adalah permukaan air laut. Kalau untuk tinggi gunung dan apa namanya? Ini palung ya. Maka angka 0 itu adalah permukaan air laut. Afan Jika Om, tadi lupa dikatakan, matiin mikrofon. oh, toh Ya, Afan ya Om. ya, labas ya. Dikatakan bahwa gunung tersebut memiliki tinggi ya plus 2000 ya, plus 2000 meter. Maka maksudnya kalau plus 2000 itu artinya adalah ketinggiannya 2000 meter di atas permukaan air laut. Misalkan Merbabu ya, Merbabu itu 3000 plus ya. Tingginya adalah 3000 lebih ya di atas permukaan air laut. Maka nanti ketika kita menulis bahwa tinggi Merbabu adalah plus 3000 sekian-sekian. Ya, bukan minus, tapi kita tulis plus. Artinya apa tadi kalau plus? Di atas permukaan air laut. Kemudian untuk palung, berapa dalamnya palung? Ya, di sini dikatakan minus misalkan 3500 meter. Minus 3500 meter. Maka maksudnya adalah bahwa palung tersebut mempunyai kedalaman 3500 meter di bawah permukaan air laut. Ya, mungkin bagi kalian ini sepele, ya, tapi nanti ketika kalian menemukan sebuah soal yang berbentuk cerita, ya, biasanya kalian bingung, ya. Kenapa bingung? Karena tidak memahami konsep plus dan minus ini, ya. Kalau yang dibicarakan adalah gunung sama palung, yang dimaksud plus adalah berarti tinggi di atas permukaan air laut. Kalau minus berarti kedalaman di bawah permukaan air laut, ya. Contoh yang lain, ya, untung dan rugi, ya. Untung dan rugi. Misalkan rugi 3000 maka ditulisnya minus 3000.
Ini perhatikan ya biar nanti kalian bisa menyelesaikan ya soal cerita ya soal cerita. Jika dikatakan Pak Budi mengalami kerugian sebesar Rp3.000, maka nanti kalian menulis kalimat matematikanya ya rugi titik dua ya dalam kurung minus 3.000 ya dalam kurung minus 3.000. Jangan ditulis plus, nanti jawabannya salah. Sebaliknya, jika untung, maka ditulis plus. Ya, kalimat matematikanya ditulis plus. Ya, misalkan Pak Budi ya rugi 3.000. Kemudian dia juga mengalami keuntungan 3.000. Misalkan, berapa jumlah uang Pak Budi sekarang? Maka kalian harus benar kalimat matematikanya. Rugi tulis minus 3.000. Ya, untung ditulis plus 3.000. Tayyip, ini pengetahuan dasar ya. Mungkin di kelas SD kalian sudah tahu. Kesimpulannya apa? Bahwa yang pertama, tanda plus itu nilainya lebih dari nol. Ya, kalau dalam garis bilangan, berarti dia nanti ada di sebelah kanan nol. Kemudian tanda minus, berarti nilainya lebih rendah dari nol. Ya, dan nol bukan negatif ataupun positif. Ya, jadi nol tidak masuk ke kelompok positif, tidak masuk juga ke kelompok negatif. Kemudian yang keempat, nilai negatif yang lebih dekat dengan nol, maka nilainya lebih besar daripada nilai negatif yang lebih jauh dari nol. Ya, nanti insya Allah akan lebih paham dengan melihat garis bilangan. Yang kelima, besaran bilangan bulat dipakai untuk dua hal yang berlawanan, seperti tadi, untung rugi, untung plus, rugi minus. Ya, karena bilangan bulat itu ada dua macam, bilangan bulat negatif sama bilangan bulat positif. Ya. Kemudian suhu, ada suhu di atas nol dan ada suhu di bawah nol. Kemudian ada kecepatan juga. Ya. Contoh soal. Ini contoh soalnya. Nyatakan besaran berikut dengan menggunakan tanda plus dan minus. Ya. Coba. Angin bergerak dari belakang dengan kecepatan 3 km per jam. Ya, jika kita sedang berjalan kaki, atau mungkin kita sedang di atas perahu yang ada layarnya, kemudian datang angin dari arah belakang kita. Apa kemungkinan yang terjadi? Apakah perahu kita lebih lambat jalannya ke depan, atau malah perahu kita terdorong ke belakang juga? Siapa yang mau jawab? Urut dari atas ya, Aris. Aris, Ya, Om. jika ada angin yang bergerak dari belakang kita, ya, itu berarti nanti laju kita akan jadi tambah cepat apa malah mundur kita? Dari belakangnya. Iya, dari belakang kita. Anginnya bergerak dari belakang kita. Tambah cepat. Tambah cepat. Kalau tambah cepat berarti ini nanti jadinya plus apa minus? Plus. Plus. Berarti ketika ada angin, jika ada soal cerita yang mengatakan angin bergerak dari belakang dengan kecepatan 3 km per jam, maka kalimat matematikanya adalah plus 3 km per jam. Jam. Sebaliknya, jika ada angin bergerak dari depan dengan kecepatan 2 km, maka nanti kita akan mundur. Karena kita akan mundur ya, karena angin dari depan, maka nanti kecepatannya ditulis dalam kalimat matematika bagaimana? Minus. Minus 2 km per jam. Iya, Paham ya? paham. Kemudian, ganti yang lainnya. Siapa ini? Belum hafal. Atar. Ya, Atar. ATHR. Ya. Rugi sebesar 30.000. Ditulisnya bagaimana, Atar? Minus 30.000. Minus 30.000. Laba sebesar 5.000. Ditulis bagaimana, Atar? Positif 5.000. Ya, positif 5.000 atau plus 5.000. Ganti. Aiza, tinggi gunung 3.000 meter di atas permukaan air laut. Ditulisnya seperti apa?
Plus 3.000 meter. Ya, plus 3.000 meter. Ya. Kalau dalam palung 3.000 meter di bawah permukaan air laut, ditulisnya Min 3.000 meter di bawah permukaan air laut. ya, min 3.000 meter. Gitu aja ya. Kalimat matematika itu harus singkat. Ya. Min 3.000 meter atau minus 3.000 meter. Ya. Fatan torik. Ya, fatan torik. Demam dengan suhu 39 derajat Celcius. Maka ditulisnya Plus 39 derajat. kalau demam otomatis dia panas. Berarti plus 39 derajat Celcius. Ya. Kemudian, siapa ini? Hikmah. Kok ada nama Hikmah? Siapa Hikmah? Hikmah siapa atas nama? Baik, Labas ya. Anak panggil Hikmah aja. Ini nama uminya mungkin ya. Labas ya. Sudah mafhum indana. Hikmah. Membeku di titik 2 derajat di bawah 0 Celcius. Di bawah 0 Celcius. Berarti kita tulis bagaimana kalimat matematikanya? La asma. Coba di Bisa diulangin? Ya, membeku ya, misalkan air itu membeku di enggak mungkin air ya. Ya di intinya ada yang membeku di titik 2 derajat di bawah 0, di bawah 0. Berarti kita tulisnya apa? Plus 2 atau min 2? Min 2. Min 2. Karena ada kata kunci apa? Di bawah 0. Di bawah. Ya. Baik. Kemudian Hudzaifah. Utang 2.000 dibayar 5.000. Bagaimana kalimat matematikanya? Utang 2.000 dibayar 5.000. Kalimat matematikanya bagaimana? Hudzaifah. Oh, izin nyimak. Plus Ayo. 5.000 plus. Tadi siapa yang jawab? Oh, Hudzaifah. Lah ini siapa? Oh, Hudzaifah izin nyimak yang minya atau ya, Afwan ya. Kurang paham mana? Tayyib. Jadi utang itu ditulisnya minus berarti min 2.000 kemudian plus 5.000 dibayar 5.000. Asantum. Tayyib. Kita lanjutkan. Apa itu bilangan bulat? Ya. Perhatikan pada garis bilangan. Ya. Di sini angka min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya ke kiri terus itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Ya. Bilangan bulat negatif. Kemudian angka 1, 2, 3, 4 sampai sekian ya yang dari ke kanan ini disebut dengan bilangan bulat positif. Kemudian apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan negatif ini ditambah bilangan 0 ya juga beserta bilangan yang positif ini. Jadi semua ini disebut dengan bilangan bulat. Ya, kalau ada pertanyaan, ya, apakah min 2, 0 dan 3 adalah bilangan bulat? Ya. Mereka bertiga adalah bilangan bulat. Ya. Kemudian, ya, kalau angka 0 ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu disebut dengan bilangan cacah. Ya. Angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya disebut dengan bilangan cacah. Ya. Kemudian angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu disebut dengan bilangan asli. Ya. Terus adakah bilangan palsu? Tidak ada di sini ya. Adanya bilangan asli, bilangan cacah sama bilangan bulat. Ya. Dan yang menjadi catatan juga bahwa bilangan bulat itu tidak ada yang namanya pecahan. Ya, bilangan pecahan seperti setengah, seperempat, sepertiga itu insya Allah ada di bab berikutnya, yaitu bilangan rasional. Paham ya di sini ya? Coba Anak tanya. Sebentar, ini ada pertanyaan di sini. Ya, jadi kesimpulannya, Anak baca dulu kesimpulannya, bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan bulat negatif ditambah 0 tambah bilangan bulat positif.
Kemudian untuk bilangan cacah itu mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian nilai mutlak. Nilai mutlak adalah jarak bilangan dari titik 0. Misalkan ini. Berapa nilai mutlak ya dari min 2 sampai 4? Maka kita hitung aja dari min 2 ke sini ya. Apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti nilai mutlaknya adalah 6. Kemudian nilai mutlak 2. Nilai mutlak 2, 2 itu positif, dihitung aja dari 0. 1, 2. Berarti nilai mutlaknya atau jaraknya dia dari 0 adalah 2. Nilai mutlak min 3. Berapa nilai mutlaknya? Dihitung aja. 1, 2, 3. Berarti nilai mutlaknya adalah minus 3. Intinya nilai mutlak itu adalah jarak. Ya. Jadi yang namanya jarak itu tidak ada negatif. Semuanya positif. Hasilnya harus selalu positif. Ya, Wana ulangi. Nilai mutlak dari min 4. 1, 2, 3, 4. Yaitu jarak dari min 4 sampai ke 0 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi nilai mutlak min 4 adalah 4. Paham ya? Contoh soal. Ada bilangan-bilangan berikut. 2, 8, min 5, min setengah, 5 per 6, 0, kemudian ada 3,6. Ya. Pertanyaan yang pertama, Goni, coba dijawab, Goni, manakah bilangan positif? Mana saja bilangan positifnya, Goni? 2 sama 8. Sama 8. 5 per 6 bilangan positif atau tidak? Enggak ada kayaknya. Enggak. Dia negatif? Bukan. Ya, kalau bilangan dilihat dari positif sama negatifnya kan cuma ada 2, bilangan positif sama negatif. Kalau jawabannya nggak positif berarti dia harus negatif, ya kan? Kecuali 0. Ya, kecuali 0. Berarti 5 per 6 dia termasuk positif atau tidak, Ngoni? Positif. Positif. 3,6 positif atau tidak, Ngoni? Iya, positif. Positif, ya. Kita harus tegas, ya. Dia positif karena tidak negatif. Jawabannya simple, ya. Kemudian yang lainnya, Aris. Aris, manakah bilangan negatif, Aris? Sebutkan semuanya. Bilangan negatif. Aris, hadir ya? Oh iya, iya, Om. Tayyip. Dijawab. Bilangan negatifnya yang mana aja? Bilangan negatif Negatif itu yang ada yang minus 5. minus 5. Terus? Sama apa? Min Satu, setengah termasuk nggak? Min setengah termasuk? min min apa? Setengah. Ini 1/2 ya Oh bacanya. iya, Setengah atau 1/2 termasuk? termasuk. Termasuk. 5/6 termasuk? Termasuk Termasuk negatif? negatif. Tanda negatifnya mana? Eh, 5/6 tuh enggak Enggak. Kalau enggak berarti dia apa? positif. Positif. 0? 0 bilangan ini positif. Positif? Positif Eh, apa negatif? eh neg- negatif. Negatif apa positif? Baik. Tadi udah ada catatannya ya. Iya, Bilangan 0 dia tidak positif, tidak negatif ya. Bilangan sendiri dia. Baik. Sekarang 3,6 positif apa negatif? 3,6 itu em, positif. Positif. Baik. Lanjutnya. Atar. Jawab. Yang ketiga.
Manakah bilangan bulat? 2, 8, minus 5. Minus 5, terus min setengahnya? Enggak, Enggak. Terus 5/6? enggak, 0? tidak, Benar, 0 tidak termasuk? tidak termasuk, Termasuk. 3,6? tidak termasuk. Tidak termasuk ya. Jangan lupa bahwa bilangan bulat adalah bilangan negatif, kemudian 0, kemudian bilangan positif ya. Nolnya jangan ketinggalan. Lanjut, yang lainnya. Siapa nih? Aiza. Mana bilangan cacah? Sebutkan semuanya, bilangan cacahnya. Eh, Cacah tadi bilangan apa? setengah, Hmm? setengah, Ya, termasuk. 5/6, Sebentar. Bilangan cacah tadi pengertiannya dari mulai angka berapa? Bilangan cacah tadi? angka 1, Angka 1? Iya, angka 1 termasuk. 2, Tapi di sini nggak ada 1 ya. Ini 1/2 ya, setengah, min setengah. 2, Jadi 2, terus 8, 8, 0, 0. Udah, itu aja. ya, Toyib. Ya, jadi bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0. Ya, bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Itu namanya bilangan cacah. Berbeda dengan kata pecahan. Ya, cacah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau pecahan ya setengah, 5/6, itu namanya pecahan. Berbeda ya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar. Ingat, bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, selanjutnya. Tadi siapa barusan? Fatan Torik ya? Berarti sekarang hikmah. Fatan Torik sudah belum? Belum. Belum. Sekarang Fatan Torik berarti ya. Mana bilangan asli? Sebutkan semuanya, bilangan asli. 2 sama 8. 2 sama 8. 0? 0 tidak. Tidak ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, udah. Sekarang kita lanjut. Kita lanjutnya ke buku ringkasan yang pernah Ana sampaikan ke kalian. Ya, masih ada di bawah atau ketinggalan di pondok? Buku ringkasannya seperti ini. Perwajahannya ya. Ana share dulu. Nah, ini. Sudah menerima ini? Siapa yang belum menerima? Sudah. Sudah, Allah ya. Baik. Tafadhol Aris ya. Baik, kita langsung ke lanjutan yang tadi. Kalau tadi kan masih mukadimah ya. Ini bilbul. Lanjutannya kita teruskan di sini. Ya. Izin ke hamam ya, Om. Ya, tafadhol ya. Ini tadi sudah pengertian bilbul ya, kemudian membandingkan bilbul ya, membandingkan bilangan bulat. Intinya jika kalian ingin membandingkan bilangan bulat, maka kaidahnya semakin besar bilangan bulat positif, maka nilai angkanya juga semakin besar. Ya, kalau dalam garis bilangan ya semakin ke kanan berarti nilainya semakin besar. Semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil. Ya, misalkan ya, kalian ada soal seperti ini. Ya, misalkan saja ini ya. 7 ya.
7 sama min 2 lebih besar mana? Coba dijawab. 7 sama min 2 lebih besar mana? Siapa ini ya? Hudzaifah. 7 sama min 2 lebih besar mana nilainya? 7 sama min 2. 7 sama min 2. Lebih besar mana nilainya? 7. 7. Berarti nanti kalian kasih tanda ya, yang kayak gini set set itu ya. Tanda apa itu namanya? Nah, gini ya. Bisa ya insya Allah ya. Pokoknya intinya kaidahnya semakin besar bilangan positif, dia nilainya semakin besar ya. Kalau bilangan negatif, walaupun dia angkanya semakin besar, nilainya semakin kecil. Ya, misalkan ini tadi ya, 7 sama min 14, maka lebih besaran 7 daripada min 14. Ya, karena apa? Nilai negatif semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil, ya. Kemudian ini ada kaidah juga, bilangan bulat tidak memiliki nilai pecahan ataupun desimal. Berarti tadi ya yang 3,6 itu bukan termasuk bilangan bulat. Yang bilangan pecahan setengah, min setengah itu juga bukan bilangan bulat. Lanjut. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Lihat aturannya. Ya, aturannya apa aturannya? Kalau misalkan ada pertanyaan A min B, ya, maka kalian ubah, biar tidak bingung, kalian ubah menjadi penjumlahan. Ini, oh sebentar. Oh, ini versi yang belum direvisi ya. Baik, ya. Ini kalian ubah menjadi sebuah sebuah penjumlahan seperti ini. Ya. Kalian ganti menjadi seperti ini. Misalkan, ya. Mana ini contohnya? Ada belum? Oh, enggak ada. Baik, Ana bikin sendiri contohnya, ya. Contohnya adalah 5 ya, min 7. 5 min 7. Maka ini nanti bisa kalian tulis seperti ini, 5 ya. 5 kemudian min atau 5 plus min 7. Ya, penjumlahan karena judulnya adalah penjumlahan bilangan bulat. Jadi kita ganti ke penjumlahan. Tapi bagi kalian yang sudah terbiasa menghitung, ini udah mudah sekali ya, tidak perlu dibikin seperti ini. 5 dia positif, dikurangi gini, lebih gampangnya gini. Aku punya uang 5. Ya, aku punya uang 5. Walaupun nggak ada rupiah 5 ya. Aku punya uang 5, tapi aku hutang 7. Ya, aku punya uang 5, tapi aku hutang 7. Maka nanti uangku ini sisa atau aku masih punya hutang. Nah, ini yang akan kita jawab. Kemudian yang nomor 2, apabila nanti bentuknya seperti ini, A min dalam kurung, ya, dalam kurung min B, maka kita ganti menjadi A plus B. Perhatikan gambarnya, A min dalam kurung min B. Ya, ini kan kalau dilihat sekilas, tanda kurung sama min di sebelahnya, min sebelahnya, maka akan menjadi sebuah gambaran plus, ya kan? Jadi kalian lihat aja gambarnya. Ini min kurung min, kok jadi kayak plus ya? Ya udah plus, jadi plus ya. Misalkan di sini contohnya ini. 3 min dalam kurung min 8, maka itu sama dengan 3 plus 8. Ya, 3 plus 8. Ya, minus bertemu minus menjadi plus, tandanya menjadi positif. Ya. Yang nomor 3, kaidah yang nomor 3, jika tandanya sama, ya, jika tandanya sama, maksudnya plus sama plus, minus sama minus, maka penjumlahannya itu tinggal angka-angkanya dijumlahkan, kemudian pertahankan tandanya. Contoh, ya, 8 tambah 3. Wah, ini pelajaran anak SD, tapi bukan masalah pelajaran anak SD-nya, yaitu plus minusnya yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, plus 8 plus 3. Berarti nanti hasilnya juga plus. Tinggal kita tambahkan 8 tambah 3 berapa? 11. Kemudian tandanya tetap plus. Ya, karena apa? Tandanya sama. Kemudian yang keempat, jika tandanya berbeda.
maka tinggal dikurangkan saja angka yang besar dikurangi angka yang kecil, kemudian tandanya itu ngikut sama yang nilainya besar. Ya, contohnya min 8 plus 3. Yang ini min, ini plus, berarti tandanya beda. Kalau tandanya beda, tinggal dikurangkan saja. Yang besar kurangi yang kecil, berarti 8 dikurangi 3. Ya, 8 dikurangi 3. 8 dikurangi 3 berapa? 5, ya kan? Terus kemudian ini sudah ketemu 5, tandanya plus apa minus? Tandanya ikut yang angkanya besar. 3 sama 8 besaran mana? Besaran 8. Tandanya minus, berarti nanti ketemunya adalah minus 5. Ya, ketemunya adalah minus 5. Ini sama dengan 11, ini salah tulis ya. Ini copy paste dari atasnya, makanya angka 11-nya ngikut. Ya. Yang benar adalah min 8 plus 3 hasilnya adalah 5, kemudian tandanya ikut yang 8, maka menjadi minus 5. Ya. Contoh yang lainnya, min 5 plus 7. Ya, min 5 plus 7. Perhatikan di sini, tandanya beda, berarti tinggal dikurangkan saja. Ya, 7 dikurangi 5. Yang besar kurangi yang kecil, 7 kurangi 5, 2. Kemudian tandanya ngikut yang nilainya besar, yaitu 7. 7 plus, berarti nanti hasilnya adalah plus 2. Sebentar. Tanda ini salah ya ini ya, salah ketik juga ini. Ini kayaknya yang belum Ana revisi ya ini ya, yang Ana pakai ini. Yang sudah direvisi kayaknya jumlahnya sudah Ana cek ya. Baik. Kemudian contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya. Min 8, min 3. Perhatikan di sini. Ini sudah min, ya min 8, 3-nya juga min. Sudah minus sama minus, berarti tandanya sudah sama. Kalau tandanya sama, berarti tinggal dijumlahkan angka-angkanya, kemudian pertahankan tandanya. Ya, 8 tambah 3, 11. Kemudian tandanya pakai negatif, ya dipertahankan, yaitu negatif. Berarti negatif 11. Gampang ya, insya Allah ya. Coba dijawab. Urut dari atas lagi, Goni. Ya, Goni, coba dihitung. Ya, siapkan coret-coretan agar jawabnya bisa lebih cepat. Sudah siap, Goni? Yang lainnya siapkan coret-coretan juga. Goni udah siap? Udah. Saya hitung min 11, ya, min 2. Sudah, Berapa? Min min 13. Min 13. Aris. 8, ya siap ya. 8 min 5. 8 min 5. Baca positif sama negatifnya juga ya. Kalau positif bilang plus, kalau negatif bilang min. 8 min 5. Ya, 8 min 5. 8 min 5, 4. 8 min 5, 3. Berapa? 3. 3. Plus apa min? Min 3. Coba 8 itu kan plus ya. Plus 8, udah dicoret-coret belum? Min 5. Ya, tandanya beda ya. Kalau tandanya beda, berarti dikurangkan aja. Bilangan yang besar berarti 8 dikurangi bilangan yang kecil 5. 8 kurangi 5 berapa? 8 kurang 5, 3. 3. Kemudian tandanya ngikut yang besar. Yang besar tadi 8 min apa plus? Plus. Plus, berarti jawabannya plus. Plus 5. Plus berapa tadi? 8 kurangi 5? Plus 3. Plus 3. Barakallahu fiik. Atar. Ya, siap ya Atar ya? 9 min dalam kurung min 2. 9 ya. Min dalam kurung min 2.
Jadi positif 11. Positif 11. Mumtaz. Lanjutannya. Ya. Aiza. Bener ya? Aiza ya? Betul? Ya. Aiza. Min 3, min 5. Min 3, min 5. Eh, positif 8. Coba. Min 3, kalau tandanya sama gimana tadi? Dijumlahkan, kemudian tandanya dipertahankan. Berarti min 3, min Min 5. min 8. Min 8. Barakallahu fiik. Fatan Torik. 9, ya 9 min 14. 9 min 14. Tandanya beda ya berarti ya. Positif 9 min 14. Berarti diapain? Yang besar dikurangi yang kecil, kemudian tandanya ikut yang nilainya, yang angka besar tadi. Berapa ketemunya, Fatan Torik? Bentar, Om. Ya. Jadi kamu tuh pakai udah ya sudah dulu kamu itu kan? Ya. Kelas, Fatan Torik? Min 9. 5, Om. Berapa? Min 5. Min 5. Barakallahu fiik. Ya, mumtaz. Udah, hikmah, ya. Min 5, ya, min 5 plus 8. Min 5, Belum bisa diulang. min 5 plus 8 sama dengan 3 plus 3. plus 3. Ya. Hudzaifah. Min 11, min 3. Min 11, min 3. Min 11, min 3 ya, Om. Mm-mm. Eh 11 min 3. Min plus 12, Om. Min 11, min 3. Min 11 min 3 ya. Mm-mm. Eh Tandanya sama, berarti dijumlah. Oh, dijumlahkan. min 11, Berapa? 14 Min apa plus? plus Plus ya. Tayyib. Arfa. Ya, Arfa. Min 2, min dalam kurung min 4. Perhatikan. Min 2, min dalam kurung min 4. Semoga tidak bingung ya. Min 2, min dalam kurung min 4. Berapa, Arfa? Min dalam kurung min kan jadi plus. Ya, berarti menjadi min 2 plus titik-titik sama dengan titik-titik. Min 2. Min 6. Coba tadi min 2 dalam min ya. Min dalam kurung min 4 jadi apa? Jadi plus kan? Iya enggak? Nah, Ya. kalau sudah jadi plus berarti jadinya gimana? Min 2 plus 4.
4. Plus 4. Ketemunya berapa? Berarti min 2 plus 4. 2. 2 ya. Plus 2 ya. Plus 2. Dikasih plusnya. Plus 2. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas ini? Baik, insya Allah udah jelas ya. Udah bisa jawab berarti udah jelas. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat penjumlahan ya. Sifatnya yang pertama, kalau bilangan bulat dijumlahkan atau dikurangkan, maka hasilnya harus tertutup. Maksudnya ketemunya juga harus bilangan bulat, bukan bilangan pecahan ya, atau bukan bilangan desimal. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya adalah sifat untuk secara umum penjumlahan ya. Dia bersifat komutatif. Komutatif maksudnya A plus B sama dengan B plus A. Ya, misalkan min 2 plus 4 itu berarti sama dengan 4 min 2. Ya, asosiatif. Asosiatif ini seperti ini. Ya, misalkan 5 ditambah dalam kurung 2 tambah 3 itu berarti sama dengan 5 dalam kurung 5 plus 2 kurung tutup tambah 3. Cuma dipindah aja kurungnya. Ya, maksudnya di kurung yang manapun itu hasilnya sama. Dikerjakan yang pihak manapun itu hasilnya insya Allah akan sama. Kemudian yang terakhir memiliki unsur identitas bahwa A plus 0 sama dengan 0 plus A itu sama dengan A. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya bahwa bilangan bulat jika ditambahkan 0 maka hasilnya adalah bilangan bulat tersebut. Ya, 0 tambah 3, 3. 0 tambah 1 juta, 1 juta. 0 tambah 1 triliun, 1 triliun. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, perhatikan tandanya. Ini yang paling penting karena masih banyak siswa yang ketuker-tuker. Ya. Plus kali plus hasilnya plus. Plus kali min hasilnya min. Min kali plus hasilnya min. Min kali min sama dengan plus. Hafal kalian ini? Hafal tidak? Baik, ya, coba diucapkan ya berkali-kali sampai kalian hafal. Ya, tapi nggak cuma hafal ya, dipahami. Ya, plus kali plus plus. Plus kali min min. Min kali plus min. Min kali min plus. Hafal? Coba ya. Siapa nih? Hudzaifah sama Goni sama Aris. Ayo barengan. Ya. Hudzaifah, Goni, Aris barengan. Plus kali plus, ayo. Yang 1, 2, 3. plus kali Plus plus kali plus. plus Plus kali kali min min. min kali Min plus kali min plus min. Min min kali kali min min plus. plus. Oh iya. Kemudian Hudzaifah, Aiza, Fatan. Barengan. 1, 2, 3. Ayo. Plus. Plus Plus kali kali Plus kali plus. Plus. plus kali plus 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 kali kali min. min Plus kali min. kali plus Min kali plus min. Min kali plus. min plus. Baik. Hikmah, Arfa, sama Aris. Ya, Aris tadi udah ya. Baik, berarti Iya. Arfa sama Hikmah aja. Ayo. 1, 2, Plus 3. plus kali plus plus kali min kali min kali plus min kali min plus. Ya, jangan ketukar sama staples ya. Baik, asantuna. Nah, kemudian sifat perkalian, ya sifat perkalian itu hampir sama dengan penjumlahan, ya. Namun di sini ya ada tambahan unsur identitasnya bahwa A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Maksudnya apa? Bilangan bulat jika dikalikan 1 maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. 1 kali 1 1, 1 kali 10 10, 1 kali 100 100, 1 kali 1 juta 1 juta. Ya, pahami. Kalau penjumlahan tadi bilangan bulat tambahkan 0 hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Kalau perkalian bilangan bulat dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Ya. Kemudian ini ada contoh-contoh soalnya, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Jangan lupa sehabis ini akan Anak kasih soal di grup, tolong dikerjakan sendiri tanpa tanya ke siapapun. Tapi boleh buka buku. Ya.
Baik, udah jam 5. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya Jazakallah khairan. Iya. Syukran ya Om. Terima kasih. Waalaikumsalam. Eh,